Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi mungkin muncul pertanyaan di benak kita sebagai pendukung Anies Baswedan, kenapa Anies Baswedan kalah sedangkan dia orang baik? Kenapa yang menurut kita dia jauh lebih baik daripada calon presiden lainnya, tapi malah dia yang kalah? Nah, ini ada hikmah di balik kekalahan Anies Baswedan dan satu tadabbur kita pada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 140. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal politik. Jadi dalam politik itu pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Ada yang menjadi lawan, ada yang menjadi teman. Nah, terkait soal Anies Baswedan, jadi sebelum kita bahas ayat ini, izinkan saya kurang lebih semenit saja menjelaskan bahwa sebenarnya dalam politik itu baik buruknya seorang pemimpin itu nantinya akan dipertanggungjawabkan sendiri pada Allah yang Maha Kuasa nantinya di akhirat kelak. Tapi soal ada tidaknya seorang pemimpin dalam sebuah negara, maka itu jauh lebih baik ada seorang pemimpin sekalipun dia zalim. Sepanjang pemerintahan itu bisa terlaksana berjalan, maka tetap ada efek positifnya. Jadi Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan bahwa 60 tahun dipimpin oleh orang yang zalim atau orang yang fasik itu jauh lebih baik daripada semalam tanpa seorang pemimpin. Artinya apa? Keberadaan seorang pemimpin sangatlah diperlukan bagi keperluan atau kebutuhan sebuah masyarakat, karena dengan adanya pemimpin ada aturan, dengan adanya aturan maka akan berjalan sistem pemerintahan itu dengan baik dan kehidupan masyarakatnya bisa dijalankan dengan baik dan benar. Nah, terkait soal kekalahan Anies Baswedan, jadi ini dari versi Tren Quran dulu. Kami melihat bahwa kekalahan ini ada beberapa faktor. Yang pertama, karena metode kampanye Anies Baswedan itu hanya menyasar orang-orang yang berpendidikan dan yang mau diajak berdiskusi, lebih umum seperti itu. Nah, di setiap kunjungan Anies Baswedan itu jarang mendatangi pasar-pasar, jauh lebih banyak ke pendidikan, kampus, dan lain sebagainya, sehingga wajar suaranya tidak bisa melambung tinggi seperti Prabowo. Nah, itu satu alasannya. Jadi mungkin ke depannya nantinya strategi kampanye Anies Baswedan kalau elektabilitasnya masih tinggi itu sebaiknya menyasar dua kelompok besar, yaitu berpendidikan dan kelompok masyarakat umum. Itu saran kami. Tapi di balik itu semua kami melihat bahwa ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Jadi tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, baik itu dalam hal kecil besar, kekalahan dalam politik termasuk, kecuali itu karena izin Allah. Jadi ada tujuannya kenapa Anies Baswedan harus kalah dulu saat ini, kenapa Prabowo harus menang. Di antara mungkin efek samping kalau Anies jadi presiden, diantaranya adalah pembangunan kuil di Indonesia mungkin akan semakin marak, dan itu adalah satu kemunduran bagi negara yang mayoritas Muslim. Mungkin ada isu bahwa di Dubai itu karena pembangunan kuil patung di negara tersebut akhirnya diazab oleh Allah dengan bencana yang cukup besar. Tapi itu satu pandangan, kita tidak bisa memastikan itu. Tapi yang jelas bahwa satu kekurangan itu karena kita lebih baik mengizinkan agama lain untuk berbaur dengan kita, beribadah dengan sesuai keyakinan mereka. Tapi ada satu hal-hal yang mungkin perlu kita batasi, terutama karena soal patung dalam ajaran Islam itu sesuatu yang terlarang dan haram. Nah, itu mungkin salah satu alasannya. Banyak sekali yang mungkin bisa kita bahas soal ini. Nah, kita kembali ke ayat yang akan kita bahas. Jadi dalam surah Al-Imran ayat 140 disebutkan, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran, kemenangan, kekalahan, dan sebagainya, itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman yang sejati, dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi penggalan ayat yang jadi penekanan kita pada ayat kali ini adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa masa kehancuran, kejayaan, masa kemenangan, kekalahan, masa kaya, masa miskin, dan sebagainya, kata Al-Quran,
nudawiluha bainan nas, akan kami pergilirkan di antara manusia. Artinya tidak ada kemenangan yang mutlak selamanya terjadi. Pasti akan ada masa di mana kejayaan, entah itu kaya, kerajaan, bahkan perusahaan yang jaya, pasti akan ada masa dia akhirnya bangkrut. Contoh sederhana saja, masa Fir'aun yang kemudian runtuh, kemudian Soeharto bahkan yang bisa bertahan sampai puluhan tahun, akhirnya runtuh juga. Nah, artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satu kaum, satu golongan, satu kelompok yang akan merasakan kejayaan selamanya sampai hari kiamat. Allah pasti akan menggantikannya dengan kaum yang lain. Bahkan dalam bisnis sekalipun, kalau ada orang yang sukses dalam bisnis, itu tidak akan jaya selama-lamanya beberapa keturunan. Pasti akan ada masa dia kemudian bangkrut dan digantikan oleh keluarga atau kelompok yang lain. Demikian juga dalam politik seperti itu. Sekalipun usaha keras Jokowi untuk membangun dinasti, maka akan ada waktunya dia akan runtuh dan dikhianati juga dalam politik. Jadi dari ayat ini jadi pelajaran bagi kita bahwa kalau misalnya Anies Baswedan kalah pada saat ini, maka tentu hitung-hitungan dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih benar, jauh lebih akurat dibandingkan apa yang kita harapkan. Tuhan memberikan kita di waktu yang tepat apa yang kita butuhkan, bukan memberikan kita segala yang kita minta di waktu yang salah dan tidak tepat. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.